Bonhoeffer menekankan bahwa orang yang cerdas dapat terjebak dalam kebodohan ketika menyerahkan pikiran mereka kepada otoritas yang salah. Penekanan ini menyoroti betapa pentingnya kemandirian berpikir dalam masyarakat yang sehat. Dalam catatan sejarah, kebodohan seringkali berkontribusi pada konflik dan kekerasan, seperti yang terlihat dalam peristiwa perang salib dan genosida. Ketidaktahuan dan fanatisme terbukti menjadi faktor penyebab tragedi yang mengerikan di berbagai belahan dunia. Kebodohan tidak hanya sekadar kekurangan informasi, tetapi juga dapat diamati sebagai kondisi mental yang dipicu oleh tekanan sosial dan propaganda. Oleh karena itu, pengaruh eksternal juga berperan besar dalam membentuk pola pikir individu. Hannah Arendt menggambarkan kejahatan dalam konteks yang unik, menyebutnya sebagai banality of evil, di mana pelaku tidak menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Fenomena ini mencerminkan bahaya dari kepatuhan yang tanpa pertanyaan. Stanley Milgram, melalui eksperimennya yang terkenal, menunjukkan bahwa individu dapat dengan mudah menuruti perintah otoritas, bahkan saat tindakan tersebut menyakiti orang lain. Hal ini mengindikasikan lemahnya moralitas individu dalam sistem yang mendewakan kepatuhan. Karl Popper mengingatkan bahwa demokrasi bisa terancam oleh kebodohan kolektif dan manipulasi informasi. Ketidakmampuan untuk berpikir kritis dapat mengarah pada dogma yang membutakan masyarakat dari fakta yang seharusnya mereka ketahui. Algoritma media sosial berperan dalam menyaring konten sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan echo chamber yang membatasi individu dari sudut pandang alternatif. Ini berpotensi memperparah kebodohan kolektif di masyarakat. Di dunia politik, populisme sering memanfaatkan kebodohan massa melalui narasi emosional yang menggugah, alih-alih berpegang pada argumen rasional. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap kebenaran. Dalam beberapa kasus, pendidikan tidak selalu cukup efektif menghadapi kebodohan, karena individu sering merasa puas dalam ketidaktahuan mereka. Mereka bahkan cenderung marah ketika pandangan mereka dipertanyakan. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan Galileo menjadi contoh inspiratif, menolak dogma gereja dan berani berpikir secara mandiri, meskipun harus menghadapi konsekuensi dari sistem otoriter yang mengekang. Immanuel Kant berpendapat bahwa manusia harus memiliki keberanian untuk berpikir sendiri demi mencapai pencerahan. Ia sangat menekankan pentingnya menggunakan akal untuk memahami moralitas secara lebih dalam. Kierkegaard memperingatkan bahaya dari massa yang menyerahkan kebebasan individu. Ia yakin bahwa kebodohan yang terorganisir dapat menghalangi pencarian kebenaran dan upaya untuk berpikir secara mandiri. Kierkegaard juga mengkritik munculnya bentuk kebodohan baru dari konformitas, di mana individu merasa cerdas hanya karena mengikuti arus pemikiran yang dominan. Fenomena ini menciptakan ilusi intelektual dalam masyarakat. Menurut Kierkegaard, iman sejati adalah perjuangan pribadi dengan Tuhan, bukan sekadar ritual yang dilakukan dalam kelompok. Ini menekankan bahwa pengalaman spiritual yang mendalam seharusnya dialami secara individual. Ia juga percaya bahwa untuk melawan kebodohan yang melanda masyarakat, individu perlu berani mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Hal ini mencerminkan pentingnya keberanian dalam menjalani kehidupan yang autentik. Ketika moralitas ditetapkan tanpa ruang untuk pertanyaan, kreativitas dan jiwa manusia terbelenggu. Akibatnya, individu hanya mengikuti aturan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tanpa pencarian makna yang lebih tinggi, manusia bisa terseret kepada dogma baru atau kepatuhan buta. Mereka menjadi bagian dari kawanan yang memiliki pola pikir serupa, kehilangan keunikan individu. Konsep Ubermensch mencerminkan individu yang aktif membentuk nilai dan makna hidupnya sendiri. Mereka tidak terikat pada moralitas yang diwariskan tanpa melakukan pemikiran kritis yang mendalam.